Pengelola moda transportasi baik darat, laut, dan udara memprediksi puncak arus balik terjadi pada 4 hingga 7 April 2025. Bagaimana antisipasi kepadatan di jalur penyeberangan pelabuhan? Bergabung Shelfie Arifin, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry. Selamat malam, Bu Shelfie. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, menghadapi lonjakan atau puncak arus balik Lebaran 2025, bagaimana Bu Shelfie kemudian skema dari ASDP untuk menghadapi lonjakan ini? Baik, dari ASDP untuk menghadapi arus balik ini kami sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, khususnya dengan pihak kepolisian, karena nanti pihak kepolisian adalah mitra kami yang akan membantu pengaturan kendaraan di luar pelabuhan. Nah, berbeda dengan pada arus mudik kemarin, untuk Bakahuni, penambahan pelabuhan berbantuan ada di BBJ Muara Pilu menuju BBJ Bojonegoro untuk kendaraan besar, sementara untuk kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan motor akan dilayani di Pelabuhan Bakahuni. Sementara juga ada satu pelabuhan kontingensi yang memang disiapkan juga untuk kendaraan truk sedang, yaitu di Pelabuhan Wikabeton. Jadi sementara itu beberapa perbedaan yang kita siapkan untuk pelabuhan dan juga adanya persiapan buffer zone di beberapa titik di rest area dan juga di jalan arteri. Jadi ada 5 titik yang disiapkan di jalan tol, yaitu di KM 163B, KM 87B, KM 49B, dan juga KM 20B. Sementara di jalan arterinya ada di Terminal Agribisnis Gayem, Rumah Makan Gunung Jati, dan Rumah Makan Tiga Saudara. Titik-titik ini diharapkan bisa menjadi tempat penampungan kendaraan sebelum nanti masuk ke pelabuhan dan juga menjadikan tempat screening yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian juga bersama tim ASDP untuk mengecek apakah memang mereka sudah bertiket atau belum, dan juga untuk delaying system. Jadi apabila memang di pelabuhan kondisinya penuh, maka ditahan di buffer zone ini. Oke, selain tadi yang Bu Shelfie sebutkan terkait juga dengan cadangan pengoperasian pelabuhan penyeberangan tambahan, apa juga kemudian skema mungkin yang akan diambil oleh ASDP untuk memecah kepadatan, untuk memisahkan antara kendaraan roda 4 dengan kendaraan roda 2. Apakah ini juga menjadi perhitungan ASDP, Bu Shelfie? Baik, tentunya sudah kami menerapkan ada yang namanya port capacity management, Mbak, gitu. Nah, kebetulan di Bakahuni ini lahannya jauh lebih luas dibandingkan lahan di Merak gitu ya. Jadi secara kapasitas di Merak itu di Bakahuni jauh lebih luas dibandingkan Merak, dan kemudian juga berdasarkan pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya, ini kita melihat bahwa arus balik itu biasanya terpecah gitu ya. Jadi memang tidak seperti arus mudik yang dimana semua orang ingin berada di kampung halaman pada H-1 gitu loh. Nah, kemudian juga di arus balik ini sama dengan di arus mudik, kami ingin juga menyampaikan bahwa akan ada waktu tunggu karena memang ini kan ada perpindahan moda transportasi dari darat menuju kapal laut gitu ya, Mbak, ya. Jadi akan ada antrian karena memang kondisinya penuh semua, jumlahnya cukup banyak, dan juga akan ada waktu tunggu. Namun kami dari sebagai operator pelabuhan akan terus berupaya bekerja sama dengan mitra-mitra kami, stakeholder kami untuk mempercepat waktu tunggu ini. Salah satunya adalah dengan adanya pola TBB ataupun tiba bongkar berangkat. Jadi nanti kapal-kapal yang mengangkut kendaraan dari Pelabuhan Bakahuni menuju Merak akan hanya bongkar saja dan tidak mengangkut kendaraan, langsung kembali ke Bakahuni untuk percepatan pengangkutan kendaraan. Oke, baik. Terkait dengan diskon untuk para penumpang, mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail, Bu Shelfie, apa yang diberikan terkait diskon khusus untuk arus balik ini? Oke, baik. Kalau untuk diskon ini memang kami sebagai BUMN, kami juga ingin memberikan bersama dengan BUMN lain ingin memberikan kemudahan juga bagi para pengguna jasa khususnya di arus balik. Jadi memang ini adalah kami harapkan diskon yang kami berikan di layanan ekspres ini bisa memberikan kemudahan dan juga benefit tambahan pada para pengguna jasa. Diskon yang diberikan adalah sekitar range 21 dengan 36%. Jadi selama tanggal 3 April mulai pukul 8 malam sampai dengan tanggal 7 April di pukul 12 siang itu akan berlaku satu tarif, yaitu tarif reguler, dan diharapkan ini juga bisa membuat
kenyamanan dan kelancaran lebih baik lagi di Pelabuhan Bakahuni. Oke, baik. Sama seperti dengan arus mudik, di arus balik ini kan juga diberlakukan single tiket ya, Bu Shelfie. Nah, bagaimana kemudian dengan calon penumpang atau pemudik yang sudah telanjur membeli eksekutif? Nah, proses refundnya akan seperti apa? Oke, baik. Ini sebenarnya single tarif ya, Mbak ya. Jadi memang kita memberlakukan single tarif dan apabila memang pengguna jasa sudah membeli tiket, maka kami akan mengembalikan selisihnya. Namun memang ada prosedur yang harus dilalui. Jadi ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi ya, khususnya adalah boarding pass. Jadi kalau ketika pengguna jasa nanti tiba di pelabuhan, ketika menukarkan boarding pass harus mendapatkan stempel dari pengguna jasa dan itu harus diupload kepada ada satu link khusus yang memang sudah kami siapkan juga. Informasinya di loket ada, nanti mereka tinggal mengisi formulirnya, kemudian mengupload tiket ini dan kemudian dalam kurun waktu maksimal tiga. Oke, baik. Terima kasih Bu Shelfie Arifin, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat selalu.